Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafana Nur Hamidah, NIM 19101021, kelas S1.07A. Cita-cita saya yaitu menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi telco engineer yang sukses di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan modul 3 yaitu tentang konstruksi dasar pemilihan atau selection. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu konsep konstruksi dasar pemilihan atau selection. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Nah, sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true false dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Nah, operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ini merupakan operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ini merupakan contoh penulisannya. Lanjut, nah konstruksi dasar pemilihan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan yang terakhir yaitu pemilihan perkara. Oke, yang pertama kita bahas tentang pemilihan tunggal. Nah, pemilihan tunggal ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Nah, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Nah, ini merupakan bentuk flowchartnya. Mulai, kemudian di sini ada decision, ada syarat. Kalau iya berarti melakukan instruksi, kemudian selesai. Kalau tidak, langsung selesai. Kemudian ini struktur dalam bahasa C++, if, kondisi, kemudian di dalamnya ini terdapat proses atau instruksi. Nah, ini merupakan contoh program pemilihan tunggal. Ada input strip, using namespace std, inmain. Nah, di dalam kurung kurawan ini merupakan instruksinya atau perintahnya. Nah, kondisi dalam pemilihan tunggal ini yaitu usia kurang dari sama dengan 16. Ini perintahnya. Kalau misal kita menginputkan lebih dari 16, maka akan langsung selesai. Outputnya seperti ini. Oke, kalau ini contoh setelah di run ya, ketika kita menginputkan 15, umur 15, maka langsung ini mengoutputkan perintah ini. Lanjut, yang kedua yaitu pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua ini akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Ini merupakan bentuk flowchartnya. Mulai, kemudian di sini ada syaratnya jika ia melakukan instruksi yang pertama lalu selesai. Kemudian kalau tidak, berarti menggunakan instruksi yang kedua, kemudian baru selesai. Nah, ini merupakan struktur C++, ya, if kondisi ini instruksi 1, else instruksi 2. Lanjut. Nah, ini dia merupakan contoh program dari tadi pemilihan ganda. Misal membayar, nah total biaya itu lebih dari 50.000, ini kondisinya, maka potongan ini, instruksinya ini. Nah, kalau misal selain kondisi yang pertama ini, maka kondisi kedua nih, potongannya segini. Nah, ini baru outputnya. Karena ini contohnya menginputkan 100.000, maka potongannya menggunakan yang ini, yang pertama, kondisi pertama. Next, yang ketiga yaitu pemilihan majemuk. Nah, pemilihan majemuk ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai dipenuhi kondisi yang diminta.
terpenuhi. Nah, dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Langsung selesai. Lanjut, selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case ini hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if else dapat diubah menjadi switch case, tetapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if else. Lanjut, nah ini merupakan hasil translasi ke struktur bahasa C menggunakan switch case. Switch, variabel, case, nah ini konstanta 1, break. Nah, break ini fungsinya untuk memberitahu bahwa tidak usah memeriksa case berikutnya karena case yang pertama ini sudah terpenuhi. Coba juga jika semua case ini tidak ada yang bisa dijalankan, maka akan melakukan proses di default ini. Nah, ini merupakan contoh program dari pemilihan majemuk. Ini tentang kecepatan mengendara ya. Misal kita menginputkan 20, berarti ini termasuk di sini. Kondisi yang ini kecepatan lebih besar dari 0. Berarti sangat pelan. Lanjut, satu ini. Nah, hasil penjumlahan sudah ada berdasarkan kondisi yang ini. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya atau nested if. Jika kondisi if sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Nah, ini merupakan struktur dalam bahasa C ya, if kondisi 1. Nah, di sini maksudnya terdapat struktur if di dalam struktur if. Ini kondisi 2, ada lagi prosesnya, ada lagi. Nah, ini else, kemudian seperti biasa. Ini merupakan contoh bentuk flowchart-nya, bentuk flowchart dari percabangan, pemilihan percabangan. Kondisi 1 bernilai true, maka langsung ke kondisi 2. Lanjut terus, statement gitu, seterusnya. Nah, ini merupakan contoh soalnya ya. Pengklasifikasian nama operasi kan ada 2, operasi mata dan operasi jantung. Jenis penyakit lagi diklasifikasikan lagi. Nah, ini juga diklasifikasikan lagi, biaya juga. Nah, ini outputnya ketika sudah di run akan keluar seperti ini. Ketika kita memilih nomor 1, maka keluar jenis penyakit ini. Nah, ketika kita memilih nomor 1, biayanya ini 7.500.000 sesuai dengan ini. Nah, terima kasih. Sebelum menampilkan program yang telah saya buat, saya akan menampilkan flowchart program pembayaran BPP kuliah online. Nah, di sini flowchart yang telah saya buat. Di preparation ini menampilkan tipe data dan variabel data yang digunakan pada program yang telah saya buat. Kemudian di sini mengoutputkan fakultas. Nah, setelah mengoutput fakultas, kita akan menginputkan pilihan kita terhadap fakultas ini. Misal, jika kondisi yang dipilih yang pertama FTTE, maka akan mengoutputkan jurusan yang ada di FTTE. Ada 4. Nah, jika kita memilih di antara jurusan ini atau kita menginputkan jurusan, nah, maka terdapat 4 kondisi. Yang pertama, jika kita memilih kondisi pertama yaitu D3 Tektel, kemudian akan menginputkan nama, NIM, output biaya. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Case pertama yaitu jika kita menggunakan beasiswa, dan case 2 jika tidak menggunakan beasiswa. Nah, ini merupakan proses yang terjadi ketika menggunakan beasiswa. Subsidinya yaitu A ini sebesar biaya BPP untuk jurusan ini. Di sini agar untuk memudahkan, di sini saya menggunakan
singkatan menggunakan huruf. Nah, di sini outputnya hanya menampilkan output subsidi. Kemudian di case 2 ini, nah subsidi, saya membedakan ini 0,2 atau 20%. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, outputnya yaitu mengoutputkan subsidi dan total biaya. Dan kalau misal di luar case 1 dan case 2 ini, maka akan menampilkan output tidak ada pilihan. Setelah output ini sebenarnya sudah selesai, nanti di bawah. Kemudian ini kondisi yang kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Sama, hanya yang membedakan yaitu pada prosesnya. Nah, untuk jurusan ini kan kondisi 4. Kalau misal kita menginputkan selain 4 kondisi ini, berarti nanti akan mengoutputkan tidak ada jurusan. Nah, kemudian yang kedua yaitu fakultas yang kedua, ini FI. Nah, di sini akan mengoutputkan 4 jurusan juga. Kita memilih menginputkan. Nah, ini ada 4 kondisi. Sama, menunjukkan nama, NIM, dan biaya. Case 1 dan case 2, di sini prosesnya beda sesuai dengan masing-masing biaya BPP per jurusan. Ini juga sama, jika di luar dari kondisi keempat ini akan mengoutputkan tidak ada jurusan. Kemudian yang terakhir ini untuk jurusan FRID singkatannya. Kemudian jurusannya ada 2, S1 TI sama S1 DKV. Kita menginputkan jurusan, ada kondisi 1 dan kondisi 2. Ini sama ke sini. Nah, itu merupakan bentuk flowchartnya. Kemudian kita langsung ke programnya. Di sini ada include stream. Ini header file menyimpan fungsi-fungsi pustaka yang digunakan oleh program. Terus ini namespace std memberitahu kepada compiler. Kemudian cuman ini fungsi utama, ini yang tadi kita tuliskan di flowchart. Nah, ini saya menggunakan pemilihan bersarang ya, if else, dan di dalam if else ini terdapat switch case. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa menggunakan switch pilih. Kenapa kita menggunakan switch? Karena switch ini kan hanya bisa menggunakan integer. Dan sedangkan pilih ini kita kan menggunakan integer. Jadi agar lebih mudah kita menggunakan switch saja. Kemudian break ini untuk menghentikan case tersebut agar tidak lanjut ke case berikutnya. Kalau misal kita di luar ini case 1 atau case 2, maka akan menghasilkan default ini. Maka yang di jalan ini proses yang ada di default. Programnya seperti ini. Oke, kita run saja. Sama untuk pindah biar kelihatan. Sini. Dan di sini kan program pembayaran BPP kuliah online. Ini udah outputnya keluar. Misal memilih fakultas nomor 1, kemudian jurusan yang saya pilih nomor 2, S1 Teknik, nomor 2. Masukkan nama, ini 19, 10, 21. Nah, di sini biaya atau semesternya tuh seharga 5.500.000. Nah, di sini ada pertanyaan apakah ada penerima beasiswa. Kalau ya berarti 1, kalau tidak 2. Saya pilih yang nomor 2. Nah, subsidinya yaitu 1.100.000. Nah, total biaya yang dibayarkan yaitu 4.400.000. Ini permisalannya, karena semenjak kuliah online kita kan mendapatkan subsidi, jadi terinspirasi. Oke, yang kedua, misal kita menginputkan jurusan fakultas informatika nomor 2. Nah, jurusannya saya memilih nomor 1, informatika. Nama, misal ini. Nah, jurusannya
gitulah terserah. Nah, biaya SPP-nya informatika kan ini, biaya PPP-nya kan 6 juta. Nah, misal si Painem ini mendapatkan beasiswa, ini nomor 1. Nah, jadi dia Painem mendapatkan subsidi 600.000 tanpa membayar biaya semesteran. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sebelumnya saya ada quotes buat kalian. Paksakan kesusahan sejak muda supaya nyaman di tua nanti, alias jangan mengeluh, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.